Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wahyu Putra Pratama dengan NIM 0570724432 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Oke, untuk soal yang pertama, kita akan membuat sebuah program Java yang akan mengimplementasikan struktur data struct dengan metode LIFO atau last in first out dengan menggunakan minimal 8 data integer, menampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian menjelaskan cara kerja konsep LIFO ini dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan. Di sini pertama kita import dulu stacknya. Pertama kita akan menginisialisasi stacknya ya. Kita akan tampilkan dulu. Ini kan itu proses. Oke, di sini kita akan memasukkan datanya. Ini kita push. Akan isi datanya di aja. Nah, jadi nanti isi dari stacknya itu adalah ini data push ini ya. Ini adalah isi dari stack. Oke, lanjut di sini kita akan melakukan perulangan dulu menggunakan for. Push. Jadi push. Nanti ini akan nge-push data dari data push ini. Nah, oke. Lanjut di sini kita akan tampilkan ini. Sini nanti akan menampilkan data yang di-push, terus akan masukkan di isi stack ini. Nah, oke, lanjut. Sini kita akan tampilkan proses sebelum push. Sebelum pop. Maaf. Proses sebelum melakukan pop. Oke. Ini kita akan tampilkan dulu total elemennya. Oke. Proses. Sini itu isi stacknya ya. Ini kita tampilkan itu adalah posisi paling atas. Nah, ini di sini akan menampilkan proses sebelum pop ini dan menampilkan total elemennya, isi stacknya, dan nanti akan ada posisi paling atas sebelum melakukan pop. Oke, lanjut di sini kita akan tampilkan proses setelah pop ya. Jadi proses setelah melakukan pop. Nah, di sini karena kita akan mengeluarkan ya, kita akan mengeluarkan tiga data teratas saja, tiga data teratas dari stack. Oke, kita melakukan perulangan for yang berarti di sini kita akan menampilkan juga kondisi stack itu sesudah melakukan pop. Nah, berarti stack setelah melakukan pop. Jadi ya, di sini kita coba run ya. Nah, waduh, belum rapi ya. Nah, nah, di sini sudah muncul ya. Ini proses push-nya. Itu push adalah memasukkan data ke dalam stack nih. Push 11 dan masukkannya ke dalam stack menjadi 11. Dan seterusnya sampai ke push 88 dan akan menjadi yang diminta ya, 8 data integer. Di sini proses belum melakukan pop. Total elemennya itu ada 8, isi stacknya yaitu 11, 22, 33, 44, 55, 56, 6, 7, 7, dan 88. Dengan posisi paling atas adalah 88. Nah, di sini proses setelah melakukan pop. Pop dari 88, jadi stacknya menjadi 7 data integer karena pop ini itu adalah menghapus data dari stack dan memindahkannya ke atas lalu turun satu level. Nah, kondisi setelah melakukan pop. Total elemennya itu ada 7. Jadi stacknya ini tadi 11, 11, 22, 33, 44, 55, 66, dan 77. Dengan posisi paling atas 77. Dan ini kalau dilanjut itu sama seperti ini, akan turun satu level. Oke, misal di sini posisi atasnya kan 77. Nah, jika kita melakukan pop lagi, ini akan turun satu level ke 66. Nah, itu seterusnya. Oke, saya akan sedikit menjelaskan cara kerja dari konsep LIFO ini. Nah, LIFO ini itu
berupa data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam struktur data akan menjadi data pertama yang dikeluarkan gitu. Ibaratnya kayak push ini. Push ini itu ibaratnya kayak kita mencuci piring. Mencuci piring, kita kan menumpuk kan, pasti menumpuk, pasti akan ke atas, menumpuk. Nah, pop ini itu diibaratin kayak kita akan makan dan akan mengambil piring tersebut, itu pasti akan mengambil dari yang paling atas. Gak mungkin dong mengambil dari yang paling bawah, kan bisa roboh gitu. Nah, untuk kompleksitas waktu, operasi push itu memasukkan data. Nah, saat data baru ditambahkan, sistem memori itu tidak perlu memindai, tidak perlu membaca, tidak perlu menggeser elemen yang sudah ada di bawahnya. Nah, sistem komputer cuma perlu meletakkan nilai baru di atas pointer yang sekarang, lalu menaikkan posisi pointer tersebut satu tingkat. Nah, untuk operasi pop itu sama halnya kayak kita mengeluarkan data. Nah, karena sistem ini memegang prinsip LIFO, komputer sudah tahu persis di mana data target itu berada, yaitu tepat di posisi pointer atas. Sistem hanya mengambil nilai tersebut dan menurunkan posisi pointer kembali satu tingkat. Tidak ada proses penelusuran dari awal hingga akhir data. Oke, untuk kesimpulannya, karena operasi push dan pop ini selalu mengambil memori secara langsung melalui pointer atas tanpa perlu melakukan proses perulangan terhadap kumpulan data lainnya, maka operasi ini diklasifikasikan memiliki tingkat kompleksitas waktu paling optimal, yaitu VO1. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu membuat sebuah program Java yang mengimplementasikan struktur data query dengan metode FIFO atau first in, first out, menggunakan minimal 8 data integer lagi, dan menampilkan proses enquery dan dequery, serta isi query sebelum dan sesudah proses dequery. Oke. Kemudian menjelaskan cara kerja konsep FIFO ini dan menganalisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, pertama karena kita akan mengimplementasikan query ini menggunakan linked list, jadi pertama kita akan import dulu linked listnya. Import, selanjutnya kita akan import query-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan inisialisasi query-nya tadi dengan menggunakan tipe data integer. Integer, kita mati. Nah, di sini kita akan menggunakan linked list. Linked list. Oke, selanjutnya kita akan membuat 8 data integer tadi. Sini kita akan masukkan. Oke, selanjutnya kita kasih nama dulu. Proses enquery. Nah, atau proses memasukkan data ya. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan for dengan for. Oke, sini kita kasih ya, oke, error ya. Oh, sorry. Nah, hilang errornya. Selanjutnya kita akan tampilkan dari ini akan menampilkan isi dari query-nya sebelum proses mengeluarkan data ya, atau di query. Oke, selanjutnya di sini kita print lagi. Terus, 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 selanjutnya kita akan bilang coba, nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan tampilkan proses dequery-nya ya, atau mengeluarkan datanya. Proses dequery, nah, di sini kita ambil contoh. Kita akan mengeluarkan 3 data dari antrian. Oke, dengan perulangan ya pastinya. Nah, sini kita angka 2. Tadi dot. Nah, teman-teman kita pakai mengeluarkan. Ini, oh, salah ya, angka keluar. Selanjutnya kita akan print isi query-nya. Sudah melakukan dequery. Nah, di sini kita akan menampilkan ya, isi-isi dari query itu sesudah melakukan dequery atau sesudah mengeluarkan uh, angka yang dalam query tadi melalui proses dequery. Oke, kita coba run apakah bisa. Nah, oke, di sini sudah tertampil ya. Nah, oke, sebentar.
Ini udah bingung. Kita coba run lagi. Oke, di sini sudah tertampil ini proses NQW-nya, atau memasukkan data-datanya dengan 8 data integer tadi, untuk menambahkan 11 ke dalam QW dan seterusnya sampai ke 88 ke dalam QW. Nah, isi dari QW sebelum di QW itu terlihat di sini nih, 11, 22, 33, 44, 55, 66, dan 77 dan 88. Elemennya berjumlah 8. Nah, selanjutnya proses di QW itu mengeluarkan data-data tadi dari dalam QW. Ini mengeluarkan 11 dari dalam QW, 22 dari dalam QW, mengeluarkan 33 dari dalam QW. Nah, jadi isi QW sesudah melakukan di QW itu berjumlah 5. Nih, tinggal 44, 55, 66, 77, dan 88. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan konsep kerja dari Vivo ini atau first in first out. Nah, Vivo ini bisa diibaratkan kayak antrian di dalam supermarket. Nah, saat orang pertama kali masuk ke dalam antrian, dia akan menjadi orang yang pertama kali akan dilayani. Setelah selesai, orang itu juga yang akan keluar pertama kali dari antrian gitu. Nah, dalam struktur data kita sebut saja depan gitu. Nah, di depan ini posisi di mana elemen pertama kali masuk dan akan menjadi elemen yang pertama kali keluar juga melalui proses dequeue. Selanjutnya, kita sebut saja belakang, itu adalah posisi di mana elemen baru yang selalu ditambahkan ke dalam struktur data melalui proses NQW. Nah, elemen-elemen yang masuk belakangan tadi itu harus menunggu sampai semua elemen yang ada di depannya itu selesai dan dikeluarkan dari dalam antrian. Oke, pada program saya ini terdapat angka 11 yang masuk pertama kali. Ketika proses penarikan data menggunakan perintah poll ini, angka 11 ini juga yang akan keluar gitu atau dikeluarkan dari dalam antrian. Oke, untuk analisis kompleksitas waktu operasinya, implementasi QI menggunakan linked list ini itu memiliki struktur referensi pointer yang menunjuk ke elemen awal dan elemen akhir. Hal ini membuat operasi penambahan dan pengurangan menjadi sangat efisien. Untuk NQW atau memasukkan data, karena linked list menyimpan pointer langsung ke elemen terakhir, satu atau dua referensi pointer, operasi ini dieksekusi hanya membutuhkan pengubahan satu atau dua referensi pointer. Operasi ini dieksekusi secara konstan tanpa perlu melakukan iterasi terhadap elemen lain. Dan untuk dequeue atau proses mengeluarkan data, itu sama halnya dengan penambahan. Penghapusan elemen dilakukan di posisi awal, program hanya perlu mengambil nilai di awal lalu menggeser pointer awal ke elemen berikutnya. Operasi ini tidak memerlukan pergeseran dari elemen lain, sehingga dapat berjalan dalam waktu yang konstan. Oke, untuk nomor 3 kita akan membuat sebuah program untuk mengurutkan 8 data integer menggunakan metode quicksort dengan menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, setelah menjelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Oke, sini saya akan membuat search kodenya terlebih dahulu, nanti untuk penjelasannya akan saya jelaskan di akhir video ya. Kita langsung saja. Sudah tertampil ya, angka yang sebelum diurutkan adalah ini, angka yang kita masukkan tadi, dan angka yang sudah diurutkan adalah ini, 11, 22, 33, 55, 66, 77, 88, dan 99 sudah urut ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma quicksort ini. Algoritma quicksort ini itu melalui beberapa langkah dasar. Yang pertama itu adalah pemilihan pivot. Algoritma memilih salah satu elemen dari array untuk dijadikan pivot. Nah, pivot ini itu bisa elemen pertama, elemen terakhir, elemen tengah, maupun elemen acak. Dalam contoh kali ini saya menggunakan elemen yang akhir. Selanjutnya adalah partisi atau pemisahan. Array diatur ulang sehingga semua elemen yang nilainya lebih kecil dari pivot itu dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Dan semua elemen yang nilainya lebih besar dari pivot itu dipindahkan ke sebelah kanan pivot. Setelah proses ini, posisi pivot sudah berada di tempat akhirnya yang benar. Selanjutnya adalah rekursi. Algoritma kemudian menerapkan langkah 1 dan 2 secara berulang.
pada subarray sebelah kiri atau elemen-elemen yang lebih kecil, dan subarray sebelah kanan itu elemen-elemen yang lebih besar. Proses ini terus berlanjut sampai ukuran subarray itu menjadi 1 atau 0, yang berarti seluruh data itu sudah terurut. Baik, terima kasih. Itu saja sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.